smart viewers, welcome back to Seru-Seru Seru. Seru banget. Alright, sama gue Nathan, Adam, dan masih bersama dengan Mas Ernest dari Rekosistem. Yeay. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rekosistem. Tadi pertanyaan soal risetnya gimana udah dikasih tahu step-stepnya secara sederhana. Nah sekarang gue pengen tahu nih, Mas Ernest, hasilnya seperti apa nih so far yang didapatkan oleh tim Rekosistem? Oke, kalau bicara tentang riset, nggak semuanya pasti hasilnya langsung berhasil ya. Bahkan sebenarnya awalnya yang tadinya kita agak berubah model. Pertama kali riset itu kita fokusnya di pengolahan sampah. Dari sampah organik jadi biogas dan pupuk. Cuma dari situ kita belajar bahwa sebenarnya unsur permasalahan di pengelolaannya saat ini, di rantai persampahan lah ya, yang peluang justru terbesarnya ada bukan di pengolahan yang spesifik dulu, tapi gimana setiap jenis sampah dapat diangkut, dikumpulkan, dan dipilah dengan baik. Kalau sebelumnya kan very spesifik pengolahan satu jenis organik doang. Kalau sekarang general, kasarnya generalis lah, nggak dalam tapi general. Kalau sebelumnya saya very spesifik tapi dalam. Nah di situ pun kita melakukan perubahan pivot karena research yang kita lakukan dan menyadari yang dibutuhkan saat ini isu terbesar ada di pengelolaan, yaitu di pengangkutan dan pemilahan lah gitu. Dan disitulah yang akhirnya kita pun menyadari membuat model yang sekarang. Dan sejak kita melakukan research and development di akhir tahun 2018, di awal tahun 2020 itu kita sempat berubah model ke model yang sekarang, yang baru bisa di-execute itu 2020 tengah-tengah lah, Juni. Nah dari situlah baru resultnya bagus, signifikan nih man over man growth-nya. Nah di situ ada man over man growth dari Rekosistem itu dari segi total jumlah yang bisa dikelola sampahnya naik terus dengan produktivitas sama, dengan kapasitas yang sama ya, tapi kita tetap naik 70% in average. Terus dari segi usernya pun nambah terus secara organik 40% dari setiap bulan. Nambah. Nah disitulah hasil yang bisa dibilang, wah modelnya berarti mencapai product market fit. Karena sesuai dengan problem statement yang kita udah tentukan di awal. Problem statementnya sesuai lah dengan produknya, bisa dibilang. Gitu. Oke. Nah ini kalau disebut juga tadi kan akhirnya berubah. Kalau di awal 2020 ya tadi bilangnya? Iya, betul. Di awal 2020 itu berubah terus akhirnya dan jadi mantap kokohnya itu di sekitar Juni 2020 ya tadi bilangnya. Betul, dengan Juni produk 2020 yang sekarang. dengan produk yang sekarang. Nah, ini akhirnya apakah tadi disebutkan dengan hasil riset memang akhirnya naik. Ini karena ada hubungannya dengan corona, kira-kira karena memang semua orang di rumah mungkin jadi sampah dari rumah itu semuanya akhirnya makin melimpah dan lain-lain, atau memang ya ini udah perhitungan aja mau ada namanya pandemi atau enggak ya akan kayak gini gitu. Oke. Sebenarnya saya bisa dibilang cukup terganggu juga sih dengan adanya pandemi. Karena awalnya fokus kita tuh ke tempat umum atau tempat komersial lah. Karena mayoritas kan sampah dilakukan di sana dan kerja sama bisnis bisa terjadi dari sana. Karena kan ada pengelola yang membutuhkan sampah di area-area umum itu terselesaikan. Sedangkan kalau rumah-rumah kan harus satu-satu, susah buat ini. Belum nanti ada ke developer, ke komplek. Awalnya berangkatnya sebenarnya pengennya ke sana. Si pandemi datang. Nah disitulah kita juga harus muter otak. Nggak bisa nih kita stay. Ya akhirnya kita tap in ke B2C juga sih. Awalnya tadinya mau fokusnya bisnis to bisnis aja. Cuman akhirnya udah deh, dengan kondisi ini mau nggak mau kita harus bisa agile dan relevan. Mungkin saya bisa bilang ya. Karena kalau kita stagnan aja ya kita akan kelelep. Nggak akan kejadian tuh growth man over man. Nah. Jadi ke business to consumer ya berarti ya? Iya, betul. Sampai sekarang 2021 nih, mungkin udah orang-orang udah pada settle juga kan, maksudnya udah lumayan, udah ya gimana bilangnya, udah biasa aja sama corona gitu, maksudnya udah tahu kondisi mungkin akhirnya bisnis akhirnya memang buka lagi dan lain-lain. Apakah masih tetap B2C-nya ini akan tetap dilanjutin terus atau nanti bakal balik lagi ke format B2B awal tuh B2B? Jadi secara paralel tuh kita udah melakukan masuk ke B2B lagi sekarang dan marketnya udah mulai ready, kan udah mulai yang bisa survive itu survive, tetap akan menjalankan operasional kan tetap akan bisa akan jalan kan, maksudnya tempat
gudang, tempat kantor, tempat beroperasi, itu kan tetap pasti akan ada meskipun terbatas ya aktivitasnya di sana. Nah, sekarang pun udah mulai nih naik lagi yang B2B. Jadi kita tetap jadi main 2 channel, tapi spesifik areanya di tadi pengangkutan sama pemilahan. Pengangkutan dan pemilahan. Nah, ini berarti biar nggak ribet-ribet juga smart viewers nih pas lagi nonton sekarang. Pengangkutan pemilahan berarti ini ada hubungannya dengan sistemnya, yang dijalankan oleh ekosistem sendiri untuk mengolah sampah dari adanya sampah sampai ke final tally-nya mungkin jadi apa. Itu seperti apa sih Mas Ernest? Ya, kita belum ngobrolin itu loh dari tadi. Ya, oke. Customer journey-nya ya. Jadi sebenarnya sampah itu kan diproduksi bisa dari rumah ataupun tempat umum. Saya biasa klasifikasiin dari 2. Nah, cuman dari biasanya saat ini kalau bicara proses yang konvensional ya yang ada sekarang, sampah diangkut biasanya ditaruh di tempat-tempat depan rumah atau di TPS, diangkut oleh pengangkut, dibuang ke TPA. That's it. Nanti secara paralel adalah yang petugas-petugas kebersihan atau lapak-lapak yang ngambil sampah-sampah bernilainya. Tapi penyerapannya rendah. Yang ekosistem lakukan adalah kita encourage user dan customer kita tuh untuk memilah dari awal. Tapi pemilahan sederhana. Kita nggak mau mereka memilah secara ekstrim lah. Jadi pemilahan sederhananya organik, anorganik, sama residu. Dari situ kita angkut secara terpilah, dibawalah ke stasioner ekosistem. Di stasioner ekosistem kita pilah lagi sampai 30 jenis. Untuk apa? Untuk dicocokkan lah. Kita bisa matchmaking atau kasarnya dikawinkan dengan bisnis pengolahan sampah yang ada. Pengolahan plastik PET, pengolahan plastik PP, pengolahan plastik HDPE, pengolahan kardus, pengolahan kertas, pengolahan logam, pengolahan sampah organik, pengolahan sampah kebun. Nah, itu dicocok-cocokkan nih setelah pemilahan lebih detail di stasioner ekosistem. Jadi intinya sih sebenarnya seperti itu. Nah, untuk mendukung prosesnya, kita kasarnya ya sharing rewards lah. Dari user yang udah milah sampah dengan baik dapat rewards, dari perusahaan yang udah milah sampah baik dapat rewards, di ekosistem tenaga pemilah yang tadinya harus datang misalkan nyari sendiri ke TPS atau secara sporadis sekarang tersistem, tinggal di stasioner ekosistem memilah, dan tempat-tempat pengolahan pun akan lebih mudah mendapatkan suplai sampah yang sesuai dengan mereka. Karena sudah dipilah. Dipilah sesuai dengan jenisnya dan minim kontaminasi karena sejak awal tadi sudah dibantu dipilah juga sama user. Nah, secara sederhana ya. Nah, ini juga sebenarnya ada hal yang menurut saya sangat relevan. Kenapa kita nggak nyuruh 30 pemilahannya itu dari user atau dari customer? Nah, kita nggak pengen killing feel sebenarnya. Kenapa kita nggak melakukan itu? Ibaratnya kalau kita mau ngajak orang hidup sehat, nggak mungkin semua langsung diajak lari maraton. Pasti diajak lari jogging santai dulu lah 1 kilo atau 500 meter. Sama halnya juga ketika kita mau mengajak orang-orang yang sudah peduli atau aware untuk melakukan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab, kita nggak mungkin ngajak langsung yuk milah secara 30 jenis. Nah, kita pun harus memilah dari yang sederhana dulu, yang gampang dulu lah, dari 3. Tapi apakah sepenting itu 3 pemilahan itu? Iya. Karena bayangin ya, sampah tuh kalau sampah kering, contoh sampah-sampah plastik, sampah-sampah kertas, bakal bau gak sih? Enggak sebenarnya. Yang bikin bau apa? Ketika dia kecampur sama yang basah, atau ketika dia kecampur sama yang low value. Dengan pemilahan sederhana aja tuh itu akan meningkatkan produktivitas di tempat pemilahan. Tempat milahnya ada yang minim bau jadinya dan nggak terkontaminasi. Nah, itu tuh dampak sebesar itu. Meskipun effortnya kecil. Nah, di situ kan kita mendapatkan itu pun karena kita terjun langsung gitu ya, ibaratnya bisa dibilang melakukan market research yang tepat. Hal apa yang low effort tapi high impact? Pemilahan sederhana sejak awal gitu. I see. Berarti emang dipilah yang 3 dulu ya. Ya kalau disuruh pilah 30 langsung mah gue juga pusing kali. Ini gimana nih? Aduh. Riset dulu yang ini yang mana ya? Udah ini barang mantan gue masuk ke sampah mana nih ya kan? Ya. Sampah hati. Toko barang mantan kali ya jadinya. Aduh. Balik. Tapi
Nathan bercanda mulu emang. Mas Ernest, ini tadi yang dibilang dipilah, kemudian dikasih ke tempatnya Rekosistem, itu gue sempat searching gitu sama Google lihat di Instagram Rekosistem itu ada tempat yang bentuknya kubus gitu ya Mas, yang kotak gitu. Apakah itu tempatnya atau beda lagi? Bukan, jadi itu untuk menjangkau orang-orang memilah sampah atau mau nyetorin sampahnya. Itu kita nyiapin juga drop point lah atau collection point. Itu bukan stasiun pemilahannya, itu stasiun pengumpulan lah gitu. Oh, pengumpulannya. Nah gitu. Oke, siap deh kalau gitu. Soalnya banyak banget inovasi-inovasi yang dibikin sama Rekosistem yang bisa kita tahu hanya dengan searching doang. Bener. Hanya dengan lihat-lihat Instagramnya doang. Ini apa? Gila. Banyak. Nah, ini sebenarnya buat teman-teman juga nanti boleh langsung aja cek Instagram ya. Tapi nanti tapi abis ini kita ada mau nanya-nanya lagi lebih dalam lagi nih dengan Rekosistem. Karena ini baru setengah hilir nih. Abis ini baru hilir nih. Bodoh amat tanda. Abis ini baru hilir ya. Oke, Smart Viewers, yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore Sore Seru. Seru banget.